Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Abdul Fatah Al-Mubarok, Ismail Nurrohman, dan Muhammad Jiwalupi MR. Kami akan menjelaskan tentang sumber hukum ajaran Islam. Sumber hukum ajaran Islam. Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman semasa hidupnya pada masa tertentu. Dalam ajaran Islam terdapat sumber hukum pokok yang menjadi pedoman atau rujukan bagi umat Islam. Sumber hukum Islam terdiri dari 3. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, sunnah atau hadis. Yang ketiga, ijtihad. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, dan kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Adapun definisi Al-Quran menurut bahasa adalah sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Sedangkan menurut terminologi, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantaraan malaikat Jibril. Dalam buku Ushul Fiqih 2018 karya Rusdaya Basri, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Quran Surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya, Al-Quran dan hadis merupakan 2 hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam, karena seluruh bangunan doktrin dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari 2 hal pokok tersebut. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tak lupa dari sejarahnya, Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau rata-ratanya 23 tahun. Dan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama diturunkan. Berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran memiliki banyak keutamaan bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Yang pertama, akan mendapat banyak keuntungan. Yang kedua, pahala yang berlipat ganda. Yang ketiga, mendapat syafaat di hari kiamat. Yang keempat, menjadikan hati lebih tentram atau tenang. Yang kelima, bisa menyembuhkan penyakit. Yang keenam,
hatinya akan dikaruniai cahaya. Yang ketujuh, memperoleh kemuliaan. Kedelapan, memperoleh kedudukan tinggi di surga. Dan masih banyak yang lainnya. Yang selanjutnya, 2. Sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Sunnah dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan, kemudian diikuti oleh orang yang lebih baik perbuatan terpuji maupun tercela. Secara terminologi, ahli fikih dan hadis berbeda memberikan pengertian tentang hadis. Menurut para ahli hadis, sunnah dan hadis yaitu yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Jadi sunnah artinya cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji. Sedangkan menurut istilah agama, yaitu perbuatan Nabi, perbuatan dan takririnya, yakni ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkan. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis Rasul merupakan sumber dan hukum Islam setelah Al-Quran. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis ternyata sejak Rasulullah masih hidup. Sepeninggalan beliau, masa Khulafaur Rasyidin dan masa-masa selanjutnya tidak ada yang mengingkarinya. Banyak mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya, tapi juga menghafal, memelihara, dan menyebarluaskan kepada generasi selanjutnya. Menurut para ahli fikih, makna sunnah mengandung pengertian suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Dalam pengertian ini, sunnah merupakan salah satu dari ahkam al-tahlifi yang 5. Yang pertama, wajib. Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, akan mendapatkan dosa. Yang kedua, sunnah. Sunnah adalah orang yang melaksanakannya dapat pahala, dan bagi yang tidak melaksanakannya tidak akan mendapatkan dosa. Yang ketiga, haram. Haram adalah suatu larangan atau perintah untuk tidak melakukan hal yang dilarang. Jika kita melarang perbuatan yang dilarang, maka kita akan mendapatkan dosa. Yang keempat, makruh. Makruh adalah larangan terhadap sesuatu perbuatan tetapi tidak bersifat pasti. Yang kelima, mubah. Mubah adalah perintah Allah yang memberikan kemungkinan untuk memelihara antara mengerjakan atau meninggalkan. Sedangkan sunnah menurut istilah ahli ushul fiqh adalah ucapan Nabi dan perbuatannya dan takrirnya. Yang ketiga, ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran serta bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga bisa menggunakan ijtihad
dengan menggunakan akal pikiran, namun tetap mengacu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika melakukan ijtihad, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Adapun contoh ijtihad yang pertama dilakukan pembukaan oleh seluruh ulama untuk melakukan penentuan satu Syawal. Yang kedua, pembuatan bayi tabung yang dimana tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang kemudian jadikan bentuk solusi untuk mengatasi permasalahan kesuburan. Bentuk ijtihad itu ada 3 macam, yakni 1. Ijma. Ijma adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Ijma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. 2. Qiyas. Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. 3. Maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan cara dalam menetapkan hukum, di mana berdasarkan pertimbangan, kegunaan, dan manfaatnya. Pada dasarnya, ijtihad memiliki fungsi untuk membantu manusia dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang belum ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan tujuan ijtihad adalah memenuhi kebutuhan umat Islam dalam beribadah kepada Allah pada waktu dan tempat tertentu. Mungkin hanya itu dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.